mempersembahkan sandiwara radio Saur Sepuh dalam kisah Darah Putra Sanggam. Darah Putra Sanggam, episode ke-9, Kisah Saur Sepuh, naskah karya Niki Kosasi, hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra. Darah Putra Sanggam pada babak ke-11 ini menampilkan Edi Dosa sebagai Samba, Ivana Rose sebagai Widati, Lili Nur Indah Sari sebagai Dewi Permoni Suti, Hari Laksono sebagai Gusut Raga, Maulana Syahrin sebagai Raga Tantra, dan Iwan Kamajaya sebagai Ganda. Dalam kisah yang lalu dikisahkan, Samba terkejut melihat keadaan Gotawa yang lumpuh. Maka demi rasa setia kawan, ia ingin meringankan beban sahabat lamanya untuk pergi mencari pedang setan yang hilang itu. Brahma menyadarkan Mantili dan Gotawa dari rasa keputusasaan. Brahma membangkitkan lagi semangat keduanya. Namun ditekankan pula oleh Brahma pada Mantili bahwa Mantililah yang seharusnya mencari pedang setan itu. Namun karena Mantili sakit yang berkepanjangan, maka dia sama sekali tak dapat berbuat banyak. Semarak Kadipaten Gunalaga kini semakin bertambah dengan kehadiran orang baru yang sekarang tinggal di rumah Juragan Widati. Sudah sebulan ini hanya mengenai orang baru itu saja yang selalu dipercakapkan orang, terlebih kau. Kau ini. Kalau anak-anak muda yang memperbincangkannya, itu bukan soal. Tapi ini kau yang sudah keriput. Ampun. Kau sungguh melakukan kekeliruan, teman. Kecantikan seorang wanita, seorang dara, gadis, itu bukanlah merupakan hak orang-orang muda saja. Kita juga berhak membicarakannya, menikmati, dan mengaguminya. Kita yang tua-tua begini tidak ada salahnya, bukan? Kau tua-tua, malulah sama anak cucu. Kau, anak gadis itu, wah, sungguh luar biasa cantiknya. Wah, betul-betul cantik. Dan memang anak gadis itu, aku yang setua ini belum pernah melihat wanita yang secantik dia. Apakah dia secantik bidadari? Nanti saja, kalau kau melihat sendiri, kau akan menyesal karena kau telah dilahirkan terlebih dulu. Jadi, ketika dia datang ke dunia ini, kau dan aku sudah tua, sudah ompong, sudah peot, seperti mentimun kejemur. Meski aku belum pernah bertemu dengan bidadari atau sejenisnya, tapi aku yakin betul bahwa dia itu, cantiknya melebihi bidadari. Kalau hanya dibandingkan dengan istrimu, tidak ada apa-apanya.
Seperti istrimu cantik saja. Jangan marah dulu. Aku kan hanya menjawab pertanyaanmu tadi. Kok kau marah-marah begitu? Istrimu tonggos begitu saja kok. Iya. Mau dengar tidak nih? Jangan marah-marah begitu. Malu kan? Kita yang sudah tua bangka begini ribut hanya karena gara-gara perempuan. Ayolah, teruskan. Ayo. Begini, wah, kulitnya kuning langsat. Potongan tubuhnya di atas besar, di tengah langsing, dan di bawah besar lagi. Dan matanya, mata itu mata yang paling indah yang pernah kutemui. Alisnya tebal, hitam lekam, dan kalau tertimpa sinar matahari, pipinya memerah. Wah, barangkali itu yang disebut merah jambu atau merona merah. Entahlah, aku tidak mengerti. Tapi pokoknya, ya begitulah. Cantik sekali. Begitu. Tentu saja. Nah, kan mulai tertarik. Apa kataku tadi? Baru mendengar ceritanya saja, kau sudah tertarik begitu. Ayo, habiskan saja kopimu. Dan ayo, cepat kita berangkat. Tuh, yang punya gadis datang. Bisa-bisa dipenggal leher kita. Kalau dia tahu kita sejak tadi memperbincangkan gadisnya. Iya, ayo. Lihat, matanya mulai nampak melotot. Ampun. Aduh. Aku dengar apa yang kau bisikan sejak tadi. Tapi awas, sekali lagi kau membicarakan aku, Raga Tantra dan Dewi Permoni Suci, aku habisi kalian. Ampun. Cepat pergi, sebelum aku ada suara untuk membunuh. Ayo pergi. Ampun. Aku harus cepat-cepat sampai di perkampungan terdekat agar aku segera dapat keterangan mengenai pedang setan. Sebab tanpa menjumpai seorang pun tidak mungkin aku mendapatkan keterangan. Sungguh memberikan kegembiraan bagi kami. Iya. Bagaikan angin dari swarga yang berhembus kemari. Rasanya sejuk hati kami. Apalagi semenjak kami menginap di rumah Nak Raga. Dan Nak Raga telah sudi mengantarkan kami kemari. Baru sekali ini kita bertemu lagi. Terasa kerinduan kami sedikit terobati, Nak. Kalau begitu bukan perasaan saya saja yang demikian. Rupanya kerinduan itu pun ada pula di hati Bapak. Dan semoga pula kerinduan ini pun ada pada Di Suci tentunya. Semoga, Nak. Baiklah, agar kita tidak hanya membuang-buang waktu yang amat berarti, kami akan mengutarakan maksud kedatangan kami kemari. Rupanya ada maksud tertentu yang membuat Nak Raga dan Nak Gandar datang kemari. Iya. Maksud apa kiranya? Begini, Pak. Iya, bagaimana? Kami Gandar, maaf Pak Gusut. Iya. Saya keluar sebentar. Kok bagaimana ini? Iya. Silahkan, Nak. Gandar, ayo ikut aku sebentar. Iya. Permisi dulu, Pak Gusut.
Lah kok Katanya ada perlu, lah kok malah pergi? Tidak tahu aku. Aneh kelakuan anak-anak muda ini. Kakang, kita sudah jauh. Mau kemana kita? Jangan banyak tanya kau. Ikuti saja kemana aku. Oh. Nah, Gandar, kita akan menuju ke punggung bukit di sana itu. Nanti baru di sana kita akan berhenti. Hah? Ke sana? Iya, mengapa? Oh, Tidak mau? bukan begitu Raga. Tapi kapan kita akan sampai di punggung bukit itu? Masih jauh. Jangan banyak bicara. Sampai nanti atau besok, itu bukan masalah. Yang penting ayo. Tapi Raga, bagaimana dengan persoalan yang baru saja? Aku letih kalau harus kembali dan... Kau tahu, yang letih bukan kita saja, tapi kuda-kuda kita pun letih juga, mengerti? Ampun. Ampun. Jangan pukul lagi. Sakit semuanya. Perilakumu terlalu memalukan aku. Kau tidak kenal lagi cara-cara yang lebih baik. Dan kau melanggar rencana yang sudah kususun, mengerti? Ampun, Tuan. Ampun. Penjilat. Kau kira aku tidak tahu apa yang terkandung dalam hatimu selama kau bekerja bersamaku? Kau ikut aku karena kau minta bayaran dariku. Kau mau kusuruh apa saja karena kau mengharapkan imbalan dariku. Dan aku tahu juga, kau sudi melakukan pekerjaan yang mestinya bertentangan dengan jiwamu. Karena kau mengharap upah yang besar. Aku selalu memperhatikanmu, Gandar. Dan agar kau disegani orang. Karena kau selalu bersamaku. Saya... Lalu mengapa kau seenaknya sendiri mengutarakan maksud dan tujuan kita tadi? Mengapa? Bukankah sejak tadi sebelum kita ke sana, kau sudah kuberitahu agar rencana kita ini jangan sampai bocor terlebih dahulu? Ini tidak. Kau malah mengatakannya kepada mereka di depanku. Padahal aku sudah memberi isyarat agar kau jangan sembarangan berbicara, mengerti? Bukan begitu, ha? Saya tadi tidak menyangka bahwa isyarat itu ditujukan untuk kamu, tolong. Ayo, sudah. Sekarang bagaimana? Apa kau masih bisa menjaga nama baikku atau tidak? Saya bisa, Tuan Raga. Sungguh? Bisa. Sungguh, Tuan Raga. Dan kau masih bisa memanggilku terus seperti itu? Bisa Tuan, bisa. Jadi kau masih bisa bekerja denganku? Oh, bisa Tuan, bisa. Bisa. Boleh. Tapi awas, kalau kau sampai bertindak lalu merugikan aku, ku penggal kau. Ya Ngerti? Tuan. Ya, saya bisa dan sanggup Tuan. Ya, kalau begitu, ayo sekarang kita kembali. Kenapa kau malah menangis, Suci? Kalau kau memang mau, ya terima saja. Tapi kalau kau tidak mau, tolak saja. Saya tidak mau, Kak. Ya sudah, kalau begitu, tolak saja. Tapi saya takut sama Raga. Loh, kenapa? Apa yang mesti ditakutkan? Suci takut diancam oleh Raga Tantra? Atau Suci mungkin telah berbuat salah sama Raga Tantra sebelum ini? Tidak, Kak. Kalau memang tidak pernah berbuat salah, ya sudah. Suci, dengar ya. Dalam hal perkawinan, tidak boleh ada unsur paksaan. Apalagi sampai menyiksa orang untuk suatu perkawinan. Itu tidak boleh. Walaupun memang tidak ada yang melarang. Karena peraturannya
Ya, tidak jelas. Hal ini adalah urusan antara pemuda dan pemudi yang bersangkutan. Atau dasar suka sama suka, cinta sama cinta. Hanya itu, Suci. Saya tidak mau sama dia, Kak Widati. Ya sudah, seperti yang kakak katakan, tolak saja. Tapi bagaimana caranya? Saya takut menyinggung perasaannya, Kak. Saya takut. Itu perkara mudah, Suci. Jangan Suci langsung yang berbicara. Biarlah ayahmu. Karena selain Suci sendiri, ayahmu juga berhak menolak atau menerima lamaran siapa saja yang ditujukan untukmu. Tapi apa sudah kau pikir betul menolak lamaran Raga? Sudah, Kak. Sungguh. Ya sudah kalau begitu. Ayolah, kita tidur. Hari semakin malam. Hari, ada perlu sama saya atau... Dengan Pak Gusut atau Suci. Oh iya, sebentar saya panggilkan. Memang cantik bekas istri Juragan Onom. Bagaimana seorang Raden tidak tertarik? Kalau perempuan seperti itu saja sudah cantik, lalu bagaimana perempuan yang akan dilamar juraganku? Juragan Raga Tantra, tentunya kecantikan perempuan itu melebihi perempuan-perempuan cantik yang pernah aku lihat. Pak Gusut, bagaimana kabar, Pak? Kabar baik, Nak. Syukur. Lalu bagaimana dengan itu, Nak Raga? Kenapa kemarin langsung pergi dan tidak memberitahu saya? Kebetulan kami ada keperluan yang mendadak yang harus diselesaikan, Pak. Iya. Begini, Pak. Iya. Menyambung pembicaraan kami yang terputus kemarin itu, Pak. Iya. Ada apa kiranya, Nak? Saya diutus oleh Juragan Domas, Iya. yaitu ayahnya Juragan muda saya, Raga Tantra itu. Oh, iya. Untuk melamar putri Bapak. Wah, kebetulan mereka sedang pergi bersama Bongkeng. Dan rasanya akan pulang sore hari. Jadi sebaiknya kalau besok saja kembali bagaimana? Dan besok tentunya sudah akan ada keputusannya. Ya, baiklah kalau begitu, Pak. Saya mohon diri. Di ujung jalan setapak yang kulalui ada rumah gubuk. Nampaknya sudah terlalu tua. Yang penting aku dapat keterangan. Tapi rumah itu kelihatannya angker. Gubuk itu dari kejauhan mengesankan, seperti ada penghuninya, tapi juga menyeramkan. Sejak tadi aku berjalan dan memperhatikan, tidak ada tanda-tanda bahwa di sana ada penghuni. Aku harus lebih dekat lagi. Betul dugaanku. Gubuk ini ada penghuninya. Tapi sepi sekali. Dan mana orangnya? Sampurasun. Sampurasun. Sepi betul. Apakah hanya bersih seperti dihuni saja gubuk ini? Sehingga aku berpendapat demikian. Ataukah memang berpenghuni dan ditinggal pergi? Sebaiknya kuintip saja dari lubang bilik.
Sebenarnya, sejak kemarin saya akan mengatakan kepadamu, nak. Ya, apa itu, Pak? Saya yang rendah ini, mana berani menerima salamnya, Nak Gandar. Rasanya saya tidak pantas begitu. Pak Gusut tentunya belum mengerti sifat ayah juragan saya, Raga Tantra. Iya. Baginya, semua orang sama, semua dihargai. Tak ada rendah ataupun tinggi, dan tak ada rakyat jelata ataupun bangsawan. Itulah sebabnya, sejak kemarin sebenarnya saya sudah diutus dan harus menyampaikan rasa hormatnya kepada Bapak dan sekaligus bermaksud melamar anakmu. Nah, hanya saja kemarin Raga Tantra tidak menghendaki soal lamar-melamar ini diungkapkan di hadapannya. Ya, jadi malu begitu, Pak. Ya, itulah sebabnya ketika itu juga saya diajaknya pergi. Iya. Dewi Permoni Suci. Ya, tentu Dewi Permoni Suci. Bapak tidak mempunyai putri lain selain dia, kan? Sungguh hal yang amat membahagiakan. Sangat senang sekali saya mendapat berita ini. Juragan Domas sudi melamar putri saya. Iya. Saya memang baru berjumpa sekali itu. Sewaktu saya dan anak saya menginap di rumahnya karena diajak oleh Nak Raga. Sudahlah, terima saja Pak Gusut. Bapak dan juragan saya sudah saling mengenalkan, walau hanya sekali bertemu, apalagi. Sudahlah Pak, terima saja. Nak Gandar, dalam hal ini saya tentunya tidak bisa menerima dengan begitu saja. Kenapa mesti begitu, Pak? Kurang apa juragan muda Raga Tantra? Semua ada. Harta, kegagahan, dan ya pokoknya mau apalah, semuanya beres, Pak. Pendek kata, kalau mereka berjodoh, bahkan bagai pinang di belah dua saja layaknya, Pak. Pak, apalagi yang dipikirkan, Pak? Terima saja lamarannya ini. Sudahlah, kurang apalagi juragan Raga Tantra. Dia kaya raya dan gagah, bahkan perkasa, Pak. Hidup anakmu, anak Bapak dan Bapak sendiri, terjamin, Pak. Bahagia. Iya, memang betul ucapanmu, Nak. Tapi kalau melihat silsilah dari keturunan, wah, karena saya adalah orang baru di sini. Jadi, saya belum memahami tentang dia. Namun saya yakin bahwa dia adalah keturunan bangsawan paling tidak. Wah, ya. Darah bangsawan, Pak. Banggakan punya besan bangsawan. Ya kan, Pak? Justru karena mengingat perbedaan antara kebangsawanan itulah, Nak, maka saya sebagai rakyat jelata merasa malu untuk menerima lamaran juragan Domas. Bapak jangan berpikir sampai begitu, Pak. Apalagi kalau Bapak tahu bahwa juragan muda Raga Tantra dan ayahnya adalah orang-orang yang tidak mau membeda-bedakan antara suku maupun golongan, Pak. Di matanya, semua manusia adalah sama. Iya. Maka dari itu, Pak, udah terima saja lamaran itu. Nak Gandar, anakku Suci berwajah buruk, bahkan tidak cantik menurut ukuran semacam juragan Raga Tantra. Memang tidak pantas. Bapak terlalu merendahkan diri. Kecantikan anak Bapak bagaikan wanginya harum bunga yang semerbak tersebar di seluruh penjuru negeri. Kemarin pagi, Pak, sebelum kesini, juragan Raga sempat mengajak orang tua yang sangat tidak sopan karena telah berani memperbincangkan kecantikan anak Bapak di depan juragan Raga. Sampai sejauh itu. Nah, itulah sebabnya saya diutus oleh juragan Domas dan oleh juragan muda sendiri Raga Tantra supaya segera melamar anak Bapak. Sebab kalau tidak, tentu akan membawa petaka, Pak. Iya, sebab sebelum juragan Raga menikah dengan putri Bapak, Iya. tentunya putri Bapak akan menjadi pembicaraan setiap orang. Nah, apabila juragan Raga mengetahui pembicaraan itu, pasti, Pak, akan marah-marah seperti pagi tadi. Iya. Sebab dia tidak ingin ada orang lain selain dirinya yang membicarakan akan kecantikan putri Bapak itu. Lah
Begitu caranya. Sebab begini, Pak. Dia itu merasa bahwa putri Bapak adalah kekasihnya, miliknya. Karena dia benar-benar jatuh cinta dengan putri Bapak. Nak Gandar, walau bagaimanapun, mereka harus ada saling pendekatan terlebih dahulu. Misalnya, ya, akrab dalam sehari-harinya. Ya. Karena biar bagaimanapun juga, jangan sampai begitu lamaran saya terima, tahu-tahu salah satu di antara mereka ada yang tidak cocok. Bapak ini, masakan seandainya Juragan Raga tidak puas dengan paras putri Bapak, dia berani memaksa saya agar cepat-cepat melamar. Tentu tidak, Bapak. Iya, memang. Karena saya sebagai ayahnya, belum juga bicara mengenai hal ini dengan anak saya sebagai yang bersangkutan, Nak Gandar. Maka saya minta waktu untuk memutuskannya. Ya, kalau pada dasarnya saya itu setuju saja, Nak. Bagus. Terus terang ya, saya setuju. Tapi dalam hal ini yang akan menjalaninya kan tentunya bukan saya, tapi anak saya. Jadi, setuju atau tidak, itu saya serahkan sepenuhnya kepada anak saya, Nak Gandar. Ya. Tapi aku yakin, Pak, anak Bapak pasti setuju. Pasti itu, Pak. Ya, semoga saja. Rupanya kudaku berusaha menyadarkanku dengan menjilati mukaku. Sudah Putih, sudah. Aku sudah sadar. Entah berapa lama aku tidak sadar. Di mana aku? Jauh sekali aku dari gubuk itu. Dan gubuk itu hancur seperti terkena hantaman yang maha dahsyat. Ilmu apa yang digunakannya? Dan siapa sebenarnya dia? Orang tua, jubah putih, dan hancur semua seketika itu. Iya, melihat jubah putihnya, aku yakin dan berkesimpulan bahwa dia adalah orang tua yang berlatih di lereng tebing tempo hari. Iya, pasti dia. Tapi di sini apa hubungannya? Aneh. Begitu jauhnyakah tempat tinggal dan tempat latihannya? Sedangkan aku menempuh perjalanan ini hampir selama 6 hari menunggang kuda. Lalu, berapa cepatnya ilmu meringankan tubuhnya? Sungguh luar biasa. Gubuk itu hancur berantakan, dan aku terpental jauh sekali. Lalu pukulan apa yang digunakannya? Dan anehnya, selalu saja dia menghilang. Rasanya tidak mungkin dia tidak tahu kalau ada orang. Pasti dia tahu. Dan dia tidak mau diketahui orang. Tidak mau ketemu dengan orang lain. Tidak apa-apa, cuma alah saja kok susah. Diam dulu kamu. Botak. Tidak ngerti urusannya, tidak ikut-ikutan. Apa-apaan kamu ceking, ah? Aku kan cuma ngomong begitu saja. Kok kau jadi sewot? Sudah diam. Saya jadi nggak enak nih di sini. Kalau kamu terus-terusan begitu.
Sudah, kalian berdua ini kalau ngumpul selalu saja bertengkar. Dari dulu sampai sekarang. Campur aja. Memangnya aku tinggal di sini cuma makan dan minum begitu saja apa? Hah? Sudah. Loh, kok malah bicara nggak karuan, Kek? Biar saja dia jengkel. Memangnya mau apa dia? Mau apa? Mau apa? Rit, sudah. Aduh, Rit, jangan cari perkara. Habis botak ikut-ikutan saja kalau ada orang lain ngomong. Mulutnya tidak mau diam. Pasti ikut. Coba, siapa yang tidak jengkel coba? Apa? Mau saja kamu. Itu kan kalau saya ngomong juga itu mulut saya. Aku tidak pinjam bibirmu yang kayak buah apel dibelah dua itu. Doer. Botak gundul. Rit dong, Keng. Sudah. Aduh, jangan ribut. Jangan malah cari-cari perkara. Apa gembul doyan makan daripada ceking? Nggak doyan makan, cacingan kayak lidi. Dalam perutmu penuh cacing. Iya, cacingnya kamu buatan cacingnya apa? Ada yang nangis, anak siapa? Cantiknya bukan kepala. Palang pintu kali. Aduh, kalau nangis semakin cantik, lebih cantik kalau tersenyum. Tuh. Ya, senyum tuh dia. Cantik. Kok Samba? Samba datang. Itulah sebabnya maka kita harus mencari. Kalau kita sudah tahu kemana dia pergi, itu namanya bukan mencari, tolol. Iya, juragan muda. Ayo sekarang, cepat siapkan kuda. Baik, juragan. Sudah siap, juragan. Bagus. Maaf, dengan kedatangan kami kemari, tentunya banyak sekali mengganggu ketentraman Nak Widati. Bapak, kita sebagai manusia tentunya saling tolong-menolong. Itu menjadi suatu kewajiban kita, Pak. Iya. Yang mampu menolong yang lemah dan tidak mampu. Jadi, ya sudahlah. Bapak tidak perlu berbasa-basi kepada saya. Saya sungguh-sungguh rela menolong Bapak dan Dik Suci. Kalau begitu, terima kasih, Nak. Kami sungguh sangat berterima kasih. Tidak dapat rasanya saya mengucapkan hanya dengan kata-kata itu belaka. Seandainya ada kata-kata yang lebih baik, ataupun apa saja yang mampu dan pantas kami berikan, pastilah akan kami berikan, Nak. Pak, sudahlah. Jangan kita lalu hanya bertindak seperti anak-anak, Pak. Kita harus melakukan pencegahan. Bagaimana caranya menghadapi Raga Tantra seandainya kita menolak dia. Oh, iya, Nak. Karena menurut dugaan saya, Raga adalah seorang yang kejam. Dan kekejamannya hanya didorong oleh rasa kesombongan dan darah mudanya, Pak. Oh, iya. Nah, itulah, Pak. Karena sekarang Samba, suami saya belum juga datang, maka kita semua yang ada di sini yang harus mampu mengatasi persoalan yang ada ini, Pak. Iya. Ya, berapa lama Bapak memberi tempo ketentuan kepada mereka? 3 hari, Nak. Ya, baiklah. Jadi dalam 3 hari ini, kalau suami saya Samba belum kembali, kita sendiri yang harus mengatasinya. Samba melarikan kudanya cepat sekali. Tidak terasa, Samba sudah cukup jauh memacu kudanya. Dia kini sudah tiba di lereng bukit. Air terjun di bawah sana terdengar gemuruh.
Namun, ketika Samba tiba di tikungan jalan, ada orang menuju kemari. Kebetulan, aku harus tanya. Siapa tahu dia kenal dan mengerti di mana rumah Juragan Domas. Hop. Ada apa Kisanak? Maaf, saya telah mengganggu perjalanan Anda. Saya membutuhkan keterangan. Keterangan? Tidak usah terkejut. Saya hanya mau bertanya. Iya, ada apa kiranya? Saya mencari rumah Juragan Domas. Juragan Domas? Iya. Iya. Saya kenal. Masih jauh dari sini. Ya, lumayan. Oh ya, tapi mengapa tidak jalan besar saja? Lebih mudah itu. Memang lebih mudah, tapi lebih lama. Sedangkan Saya harus cepat-cepat sampai di sana. Baik, saya pergi dulu. Dan terima kasih. Tunggu dulu, Kisanak. Ada apa lagi? Saya terburu-buru. Begini, maaf ya. Apabila ingin bertemu dengan Juragan Domas, jelas sekali ada hubungannya dengan saya. Oh. Maka kalau boleh tahu, mungkin Kisanak ada urusan apakah? Saya jadi sungguh-sungguh tidak mengerti maksudmu. Tadi kau tampak kebingungan ketika kutanyakan di mana rumah Juragan Domas, anak muda. Namun tiba-tiba, sekarang kau mengakui ada hubungan dekat dengan dia. Kalau begitu, tidak salah. Pasti kau. Apa maksudmu? Dilihat dari caramu berpakaian, kau adalah seorang yang kaya, kalau tidak mau dikatakan bangsawan. Dan tidak salah lagi, kau tentu salah satu dari keluarga itu. Keluarga siapa? Juragan Domas. Samba hanya menilik dari pakaian dan cara bicara pemuda itu. Dan ternyata pemuda itu justru mengakui bahwa dia ada hubungannya dengan Juragan Domas. Maka dengan keyakinan itulah Samba langsung menyerang dan bermaksud untuk membunuhnya. Aku harus lari. Iya! Jangan lari kau! Iya! Kemana dia? Akan kubunuh dia. Hai, keluar! Hadapi aku! Ayo! Aku bukannya takut terhadapmu. Aku tidak mau membunuh orang yang belum kukenal. Dan tidak ada perselisihan denganku. Suara di sini bergema. Aku tidak dapat memastikan di mana dia. Keluar! Aku akan keluar. Seandainya kita bicara dulu baik-baik. Mengecut. Mengecut! Baik! Iya! Akui saja terus terang. Tidak usah berbelit-belit. Nama Raga Tantra. Katakan dulu, siapa kau sebenarnya? Dan ada urusan apa? Baru aku akan menerangkan siapa aku. Aku harus cepat melompat ke atas dan tetap di atas dahan. Iya! Hilang. Hei! Di mana kau? Hiya! Apa kau ingin agar aku melancarkan lagi ilmu pukulan tanpa wujud? Supaya kau mati terkena? Raden Samba! Turun kau! Kalau kau sudah mengerti siapa aku,
Ayo, turunlah. Lawanlah aku. Aku Raden Samba dari Sanggam akan menuntut balas atas kematian Dewi Permoni Suci yang kau bunuh karena menolak lamaranmu, menolak cintamu. Bukan itu. Aku sanggup juga mencari gadis yang melebihi dia. Aku bisa sekaligus mengawini 10 gadis yang cantik-cantik. Kau tidak perlu mungkir. Ketika aku tidak ada, kau datang melamar dan kemudian sengaja membuat onar. Apakah itu tindakan orang-orang Kadipaten Gunalaga yang terhormat? Yang terpuji? Dan terbujikah juga apabila anaknya yang telah membunuh anak gadis orang, lalu ayahnya pun membunuh ayah dari gadis yang kau bunuh? Aku tidak membunuhnya. Hei, pemuda gila. Kau jangan berusaha untuk membohongi aku. Kau jangan berusaha untuk menghilangkan perbuatan tercelamu. Aku Raden Samba. Aku Raden Samba. Aku tahu watak dan sifat orang-orang seperti kau. Nah, Raga, kalau kau sendiri tidak mau mengakui perbuatanmu dengan bermacam-macam alasan seperti itu, lalu apa yang akan digunakan ayahmu untuk alasan? Alasan apa? Apa ayahmu juga akan mengatakan bahwa matinya Gusut Raga, orang Sanggam, adalah atas tindakannya sendiri, bunuh diri? Kok jadi begini ya? Alah, sudah nggak usah banyak tanya. Semua ini juga gara-gara siapa? Hah? Samba. Lah kok malah tanya botak? Kan jelas mereka datang kemari ke Gunalaga itu kan atas undangan Samba. Iya. Coba kalau Samba tidak mengundang mereka, kan tidak mungkin sampai terjadi begini. Ya tapi tidak mungkin juga ya. Ya sudah. Iya. Enggak juga bagaimana kamu tak? Makanya kamu kalau pergi jangan lama-lama. Masa disuruh pergi 2 hari? Ini malah sampai berapa coba? Tuh, 6 hari. Kemana? Aku kan menyelesaikan urusan semuanya. Nah, daripada belum selesai, aku sudah kembali. Dan besok harus jalan lagi ke desa seberang lagi. Itu kan repot, Ceking. Dasar botak gembrot. Susah. Emang kalau kamunya maunya enak Kau saja. yang maunya enak saja. Botak. Enak saja gimana? Aku dan Widati juga sama Pak Gusut itu hampir saja mampus malam Ya, itu. memangnya kenapa? Lihat. Aku ini diangkat dan dilemparkan ke dinding oleh mereka. Dan aku yang, coba badan seperti ini sudah berkerak. Aduh, rasanya patah semua tulangku. Terus? Ya aku pura-pura diam saja, pingsan begitu pura-pura. Sakit semua. Enggak, enak kok, seperti dipijit-pijit. Ya sakit botak. Gimana? Mana ada sih orang dilempar ke dinding terus nabrak, gubrak, lalu jatuh, ditumbuhkan barang-barang, badannya tidak sakit, mana ada? Dasar orang pendek, otaknya juga pendek. Memangnya orang yang tinggi, otaknya juga panjang. Panjang pikirannya begitu. Alah. Iya. Kok kamu yang tinggi begini? Cuma begini saja. Begini saja gimana kamu? Gimana? Pikirannya? Apa kamu enggak lihat tak? Lihat, kalau aku tidak ada, mana mungkin perusahaan kita mau jadi besar seperti sekarang? Mana mungkin? Tahu ini, Rit. Jangan suka memuji diri sendiri. Tidak baik. Biasa-biasa saja. Kok jadi ke situ bicaranya? Memangnya kita tadi bicara apa? Semau kita. Sudah, masa bodoh. Yang penting sekarang kita harus mengikuti Samba. Iya. Tapi ingat pesan Widati. Jangan terlalu dekat
agar tidak diketahui Samba. Ya, aku sudah tahu. Sebab Samba itu tidak mau kalau di antara kita ada yang ikut. Kan? Iya, sebab kalau kita ikut, kita tidak akan bisa apa-apa. Bisa silat juga hanya sepotong-sepotong. Nah, lain dengan aku ya. itulah sebabnya. Apa? Lain dengan aku. Makanya, saya mau bilang apa tadi? Hah? Ya itu. Ah. Silatnya sepotong-sepotong. Oh, sepotong-sepotong. Sebabnya aku membawa ini nih. Ini panah. Jadi biarpun aku tidak bisa silat, kalau aku sudah mulai memanah, semua musuh bisa habis ditembus ujung panahku. Dari jauh juga bisa. Iya. Ini jalan ada cabang 3. Yang mana yang mesti kita ambil? Wah, udah kita ini kebingungan milih jalan. Sama seperti kita tuh. Lihat bercabang ya. Seperti ranting saja. Ya, ambil saja semua. Kita gotong. Semua bagus. Ya bagus. Memangnya ini jalan nenekmu. Enak saja ditawar-tawar. Nah, kamu juga sih, Red. Masa mau jalan saja pakai ambil yang mana lah? Ya, aku bilang ambil saja semua. Jalan saja ya yang tengah, yang tengah ya. Iya, yang menuju tengah. ke bukit itu. Lurus. Iya lurus. Nanti dari atas sana kita bisa melihat ke bawah. Siapa tahu Samba terus kelihatan. Ayo. Ayo kok. Aku ditinggal ini. Aku yakin kau sungguh-sungguh ingin membunuhku, Samba. Berarti kaulah yang menuduhku bahwa akulah yang menculik Suci dan membunuhnya. Sungguh sangat disayangkan menuduh orang sembarangan. Padahal Raden Samba, setahuku kau adalah seorang Raden. Tapi mengapa begitu mudah percaya dengan omongan orang? Kenapa kau tidak buktikan dulu? Pemuda kecil. Lamaranmu nyata-nyata ditolak. Dan tentu dengan mudah kau merasa tersinggung, marah, lalu kau segera menculik Dewi Permoni Suci. Raden yang baik. Apa Raden kira hanya gadis dari Sanggam itu saja yang ada? Apa hanya dia saja yang cantik, ayu, dan memikat hati laki-laki seperti aku ini? Sudah kukatakan sejak tadi, 10, bahkan 1000 gadis yang lebih cantik dari dia bisa kuperoleh dengan mudah untuk kujadikan istri. Jadi kau tetap saja dengan pendirianmu. Kau tetap tidak mau mengakui perbuatanmu, Raga Tantra. Manusia racun, pengecut. Hayo, lawan aku. Cabut kerismu. Hayo. Maaf Raden Samba. Jangan paksa aku. Kau jangan besar kepala dulu. Belum tentu kau akan menang melawanku. Dan aku pun tidak akan kalah. Samba dan Raga Tantra terus saja bertarung. Sudah sekian puluh jurus yang mereka keluarkan, namun satu pun di antara mereka belum ada yang mampu menjatuhkan lawannya. Raga Tantra walaupun kewalahan, namun dia bisa menghindari serangan Raden Samba. Begitu juga dengan Raden Samba. Kadangkala dialah yang terdesak. Sementara itu, Merit dan Bongkeng, walau sudah dilarang oleh Samba agar tidak mengikuti Samba pergi, ternyata mereka mengikuti dari belakang.
Yanti. Yang itu rumahnya. Pergilah kau berdua. Hati-hati. Aku menunggu di sini. Hai, berlambat lari kuda kita. Jangan lupa, sebelum bertindak, tutup mukamu. Beres. Ayo ke sana. Buka pintunya. Pelan-pelan. Nah, berhasil. Ayo masuk, cepat. Hati-hati. Nah, ini kamarnya. Ayo. Ya, ayo. Tidur melingkar begitu. Mana kain itu menutup hingga kepala. Tambah kerjaan saja. Aku saja yang membuka. Iya, hati-hati. Berabe. Salah. Bekap mulutnya. Bekap mulutnya. Maaf, orang tua. Selamat tidur. Aku perlukan anak gadismu, bukan tubuh renta sepertimu. Apa Pak Gusut? Aduh, lepas ya, lepas. Kalau kau tidak mau diam, ku habisi sekalian kau, ha? Padang aja gede. Maling. Aduh, sakit, aduh, pinggang, wah, kalau begini, aku harus pura-pura pingsan ini, aduh. Biarkan saja, dia pasti pingsan. Kita salah memasuki rumah. Kalau begitu, mesti di bangunan yang satunya lagi. Ayo, mari. Hati-hati. Rumah Samba. Alah, kalau dia macam-macam, kita bereskan berdua. Maling rendah? Berani kau masuk dalam rumahku? Rupanya ada di sini. Kak Widati. Cepat kita ringkus dia. Ayo. Ayo kau ikut kami. Jangan sentuh dia. Diam kau. Ayo, jangan saja supaya kau tidak perlu kuseret. Ayo. Lotok saja jalan darahnya agar cepat selesai. Iya. Mau kau apakan dia? Mau kau apakan? Diam kalau kau mau tega ingin celaka ya. Lepaskan! Lepaskan! Atau kau ayo, lepaskan. Ternyata cepat juga dia sadar dari pingsan. Ayo, bereskan dia. Aduh. Kedua orang bertopeng itu
telah melesat pergi dengan mendukung tubuh Dewi Permoni Suci, dan segera lenyap di tengah gelapnya malam dan hujan yang turun dengan derasnya. Pagi ini di Kadipaten Gunalaga dihebohkan dengan hilangnya Dewi Permoni Suci. Semalaman beberapa anak buah pekerja Widadi dikerahkan untuk mencari jejak atas hilangnya gadis putri Pak Gusut. Wajah yang sudah tua itu tampak semakin tua lebih karena semalaman dia tidak tidur dan mencari putrinya. Angin pagi dari mana yang membawamu kemari pagi ini? Ayo, mari. Tidak, di sini saja. Tidak pantas kalau sampai kelihatan oleh orang lain. Suruhlah sekalian teman-temanmu masuk. Mari masuk. Tidak, pokoknya tidak. Mana anakmu Raga Tantra? Panggil kemari. Ada apa kiranya dengan Raga Tantra? Hah? Mengapa nampaknya kau begitu memerlukannya? Aku memerlukan untuk menghajarnya. Hei, bicaramu semakin tidak karuan. Kau bicara apa, orang Sanggam? Coba, kau bicara secara baik-baik dulu. Terangkan maksud kedatanganmu dan ada maksud apa kau mencari anakku. Nah, masuklah. Kita bicara baik-baik di dalam. Tidak perlu. Suruh saja dia keluar. Oh, rupanya hari ini justru aku yang dilamar. Raga, hentikan tawamu. Raga, Bapak Gusut agaknya ada sesuatu yang kurang beres terhadapmu. Terhadap kita, kau dan aku. Apa maksudmu? Iya. Hah? Kau bicara apa? Aku kira kau dan anakmu juga Gandar mengetahui semua yang terjadi. Kulihat sinar matamu dan anakmu memang sudah sepakat untuk saling dusta. Dan untuk kali ini, kau boleh berpura-pura. Ini kau bicara apa ya? Sudah aku katakan tadi. Kalian kali ini boleh berpura-pura. Tapi suatu saat, aku akan membuktikan bahwa kepura-puraan kalian yang hanya untuk menutupi perbuatan kalian akan terbongkar dengan diketemukannya anakku suci. Jadi... Cuek! Kau tentu lebih dulu tahu daripada aku. Semalam kau culik anakku. Dan kini kau enak-enak saja, pura-pura tidak mengerti. Hei, orang tua. Kau jangan menuduh sembarangan. Jadi hilangnya anakmu kau tuduhkan terhadap anakku. Tuduhan keji tanpa bukti. Ya, memang anakku belum tentu anakmu si Raga Tantra yang menculik. Tapi aku yakin anakmu yang menculik. Tunggu dulu. Kau boleh menuduh anakku, tapi kau harus bisa membuktikan. Baik. Memang akan kubuktikan. Dan seandainya memang benar anakku diculik oleh Raga Tantra, aku akan bunuh dia. Tak perlu kau menangis, Suci. Aku hanya melaksanakan tuntutan hatiku. Itu semua aku lakukan demi cintaku padamu, Suci. Ya, salah sendiri. Baik-baik aku dan semua keluargaku meminangmu, namun kau dan ayahmu berani menolak. Itulah sebabnya mengapa aku menculikmu. Dan kau tidak akan kukembalikan sebelum kau mau melayaniku. Mengerti? Pagi-pagi sekali, ayahmu dan semua orang-orang Samba menyebar ke segala penjuru guna mencarimu. Dan ayahmu datang ke rumahku, langsung menuduhku bahwa aku yang menculikmu. Ya, walaupun dia menduga secara pasti, tapi dia tidak dapat berbuat apa-apa sebelum kau diketemukan. Ya, sedangkan untuk menemukanmu saja belum tentu. Dan rasanya tidak mungkin, karena kau ada di tengah
belantara ini. Jadi apapun yang kita lakukan tidak akan ada yang tahu. Lepaskan. Hah? Sejak tadi kau selalu saja menghindar, menolak. Kau masih saja membangkang, walaupun keadaanmu sudah tidak mungkin untuk diselamatkan, Suci. Apa kau bilang? Tidak mau? Lalu apa kau akan tetap tidak mau kalau begini? Masih tidak mau kau? Tidak. Kau kira aku tidak punya cara lain lagi, Suci? Lihat. Ini Chris ini. Aku ingin agar kau dengan sukarela melayaniku. Jangan kau paksa aku untuk berbuat kejam, Suci. Ayo. Sungguh. Ayah. Ini baru kainmu yang kugores. Tapi sebentar lagi seluruh tubuhmu akan kujabik-cabik. Mau kemana lagi kau, Suci? Habis sudah. Kau terpojok, Suci. Kau terpojok. Ayo, kemari. Kau lihat ujung keris ini. Tepat menempel di dadamu, bukan? Dan kau tentunya tidak ingin kusakiti terlebih dulu. Baru kau mau Suci! Raga Tantra terpaku ketika tubuh Dewi Permoni Suci tertancap keris yang tengah digenggamnya tepat di ulu hati. Sebentar kemudian, tubuh Dewi Permoni Suci lemas lunglai. Dia sudah tak bernyawa lagi. Nyenyak sekali tidurku. Sampai hari sudah begini siang. Iya, sabar sebentar. Kita akan segera berangkat. Aku juga sudah tidak betah tidur di atas pohon begini, seperti monyet. Aku sudah merindukan tidur di atas kasur. Tunggu aku turun. Dewi Permoni Suci lebih baik memilih mati daripada harus melayani nafsu bejat Raga Tantra. Raga Tantra terkesima ketika menyaksikan tubuh Dewi Permoni Suci lunglai tertancap keris yang digenggamnya itu. Suci, kasihan kau. Iya, baru saja merasakan kenikmatan hidup. Mendadak muncul masalah rumit seperti ini. Iya. Pak Gusut yang sudah sangat tua juga. Aduh, kasihan. Betul-betul kasihan. Iya. 2 hari 2 malam pulang hanya sebentar-sebentar. Orang tua itu selalu sayang kepada anak-anaknya. Tapi Pak Gusut sangat sayang pada Suci ya. Atau mungkin karena anak satu-satunya. Hingga sampai malam begini masih terus dia mencari. Iya. Sayang sekali di rumah ini semakin sepi. Iya. Coba itu Bongkeng sudah berapa hari? 1, 2, sudah 7 hari pergi ke desa seberang. Lalu Pak Gusut 2 hari ini tidak pernah di rumah. Merit, Widati. Ada suara Widati. Samba ya. Cepat buka pintu. Samba. Ya. Widati dan Merit segera menceritakan semua yang terjadi selama ini di Kadipaten Gunalaga kepada Samba. Darah Samba bagai bergejolak. Dia merasa terhina, dia merasa harga dirinya tak dihargai lagi. Amarahnya meledak-ledak dalam dadanya.
Semua tempat sudah kami jelajahi. Namun, hanya waktu terbuang percuma. Iya, Pak. Sia-sia. Anakku belum juga diketemukan. Suci. Ya, sabarlah Pak Gusut. Yang penting kita kan berusaha. Iya, Pak Merit. Tapi, hampir 9 hari ini. Iya. Tak ada tempat yang terlewati. Semua sudah dicari. Begini saja Pak Gusut. Sekarang kita pulang. Coba ambil arah memutar di hutan sebelah sana. Ayo. Aku sudah tidak yakin lagi. Ya, tapi saya yakin. Yakin dapat menemukan Suci. Karena rombongan kita ini dibagi sampai 4 bagian kan? Iya. Lalu ditambah lagi 1 rombongan yang dipimpin langsung oleh Samba. Tuh. Samba. Iya. Raden Samba. Iya. Ya, aku sudah cukup banyak merepotkan dia. Pak Gusut, kemari. Ayo Pak, kita ke sana Pak. Ayo. Gimana? Kami mencari asal sumber bau busuk, Pak. Namun sejak tadi tidak kami temukan. Apa? Bau busuk. Bau busuk. Apa ini? Iya. Tuh, menyebar saja. Ayo, cepat, menyebar. Ayo. Itu di sebelah sana ada tuh gubuk itu di bawah pohon aren itu. Coba lihat. Ayo. Coba yang Periksa. Coba periksa. Ayo. Bau busuk ini keluar dari dalam gubuk ini. Aduh. Biar saya yang membuka, Pak. Atta, kesalahan apakah yang telah kuperbuat? Aduh. Sehingga anakku mengalami seperti ini. Ini semua gara-garamu, Raga Tantra. Gara-gara Thomas. Gara-gara ku tolak lamaranmu. Akan ku hirup darah keluargamu. Akan ku habisi kalian semua. Mana yang bernama Thomas dan Raga Tantra? Suruh mereka keluar. Ayo. Saya sedang ke Kadipaten Singkur. Berangkatnya sudah dari kemarin sore. Bohong. Dan kembali seminggu kemudian. Benar begitu. Sungguh. Ya. Kepalaku. Kasihan pelayan itu ya. Wah, tepat dia menganggukkan kepalanya pada Pak Gusut. Kepala itu langsung ditendang. Hebat memang Pak Gusut. Namun sayang, tenaganya lemah sekali. Ya, maklumlah karena usia. Kalau begitu sebaiknya kita cegah saja. Ya, usul yang bagus. Pak Gusut, jangan. Diam kalian. Kalian hanya sebagai pekerja Raden Samba. Diam saja kamu. Ini urusan pribadiku. Kalian tidak perlu ikut campur. Nyawa dan kehormatan anak gadisku harus dibayar dengan nyawa pula oleh keluarga Thomas dan Raga Tantra. Hei, keluar kamu. Kita jangan marah, kawan. Kita harus maklum. Karena dia sedang dalam keadaan marah dan bersedih. Tidak bisa. Maka dia seenaknya saja bicara. Iya. Aku mengerti. Hei, keluarlah kau untuk menerima mampus. Rupanya kau ingin membuatku marah. Boleh. Kalau kau tetap saja tidak mau keluar, maka rumah ini akan kuhancurkan segera. Bagus. Gandar, menyingkir kau. Kalau kau masih ingin tetap hidup, cepat panggil juraganmu, ayah dan anaknya. Cepat suruh keluar dia. Bagus, ada apa ini rupanya?
Mengapa marah-marah di rumah orang lain pagi-pagi begini? Hei Kanar, kau jangan menghalangi maksudku ya. Kalian semua bisa menculik, merusak kehormatan, dan membunuh anakku, Dewi Permoni Suci. Mengapa aku tidak? Aku juga bisa melakukan. Sabar dulu, Pak Gusut. Yang membunuh anakmu itu siapa? Masih juga kau tanyakan itu? Siapa lagi kalau bukan Raga Tanta? Wah, Pak Gusut ngelihat anak. Dia mencabut kerisnya. Tuh, lihat tuh. Mana kebiasaan orang Sanggam? Terima, ini. Pengecut! Akhirnya kau tak tahan juga bersembunyi. Oh, Gusut, apa yang kau lakukan di sini? Benar-benar membuat hatiku tak mengerti. Aku amat terkejut atas tindakanmu. Apakah hati binatangmu juga terkejut setelah mengetahui bahwa anakmu yang seperti orang gila itu menculik anakku dan sampai hati membunuhnya? Hah? Apa? Anakku membunuh? Iya! Juragan kaya ini seperti terkejut ya. Tapi pasti bahwa dia hanya berpura-pura itu. Ya, air mukanya mengatakan begitu. Hai, kau tak perlu berbohong segala macam. Dan apa perlunya kau sembunyi segala kalau tidak karena takut? Aku... Apa perlunya kau memberi pesan dusta pada pelayanmu yang terkapar di situ? Aku sedang tidak enak badan. Hai, sudahlah. Kau yang penting jangan coba-coba mendustaiku. Aku bisa membuktikan. Aku akan memaksamu untuk berkata jujur. Aku punya cara. Dan kau, awas. Kau sudah menantang pada orang Sanggam. Tunggu saja. Biarpun bukan aku. Tapi aku yakin kau akan dirajam oleh orang-orang Sanggam. Pak Gusut, sebaiknya kita bicara dulu dengan baik di dalam. Tenang dulu. Aku sudah bilang. Bicaralah nanti di liang lahat. Pasti akan menuntut korban jiwa lain. Ya, lihatlah. Gusut Raga mencecar terus lawannya. Wah. Iya. Hanya menguasai jiwa Pak Gusut. Tuh, lihat tuh. Yang menyerang menjadi berbalik. Lihat, juragan kaya itu mendesak terus. Dan, Pak Gusut Tuhan. Iya. Kau ingin menebus kematian anakku? Wah, bahaya. Aku harus menghindar. Iya! Hei! Jangan pergi kau pengecut! Ayo! Hei! Ayo! Aku tidak pergi, tapi aku hanya mengambil nafas sebentar. Iya! Hei! Hei, mana mungkin kau akan menang melawanku? Gusut. Seandainya kau mau menyerah secara baik-baik, aku tidak akan meneruskan persoalan ini. Menyerah? Cuy! Jangan mimpi. Aku akan menyerah apabila kalian semua sudah menjadi mayat. Ya! Kau tidak tahu rupanya. Kau sudah terkena pukulan beracun, Gusut. Jangan keras kepala. Kau tidak akan sembuh tanpa kusembuhkan. Hanya aku yang punya. Wah, tuh lihat. Tubuh Pak Gusut mengejang. Biru warnanya. Dan lihat, tubuhnya keluar asap. Ayo kita lari. Ayo. Hei, kemana kalian? Mau lari kemana kalian? Ampun.
Bawa mayat temanmu ini pergi. Aku tidak mau rumahku dikotori oleh mayat orang asing. Mengapa kau tidak cepat-cepat mengutus orang untuk memberi kabar pada rombonganku? Ya, saya terlalu bingung saat itu. Saya tidak tega melihat mayat Suci. Iya, dia tersiksa sekali nampaknya. Saya jadinya, aduh, gimana? Kau. Kakang Samba, jangan kau paksa Merit untuk mengatakan dan minta maaf padamu. Iya, saya yang pertama kali menemukan mayat Suci itu. Aduh, mengerikan sekali. Merit, bukan itu yang kutanyakan. Aku hanya ingin tahu apa alasanmu sehingga kau tidak memberi kabar padaku bahwa Suci sudah ditemukan. Aku juga kebingungan, Samba. Sehingga tak terpikir lagi. Apa dan harus berbuat apa kita? Ya, sebab mayat Suci ditemukan sore menjelang malam. Malam itu juga ya langsung diambil dan dimakamkan. Dan pada pagi-pagi Pak Gusut sudah berangkat lagi ditemani oleh Megat dan Landrak menuju ke rumah Raga Tantra. Dan akhirnya jadi begini. Aduh, saya jadi sedih. Ayah dan anak semuanya mati. Aduh. Sungguh tidak ada waktu lagi untuk memberi kabar. Iya. Saya sudah diam, Merit. Coba kalau kabar ini sampai. Mungkin pertumpahan darah berikutnya dapat kucegah. Tapi kini semuanya sudah terjadi. Dan kenyataannya Dewi Permoni Suci dan Gusut Raga dibunuh oleh mereka. Aku berjanji, Widati, aku sebagai orang Sanggam dan sekaligus tempat mereka berlindung akan membalaskan kematiannya. Akan kuhabisi juga mereka karena aku bertanggung jawab pada Suci dan ayahnya. Dengan kematian Dewi Permoni Suci dan Gusut Raga, maka Samba bertekad ingin membalas kematian mereka. Samba merasa sebagai orang yang mestinya melindungi mereka, namun ternyata tidak mampu melindunginya. Maka Samba merasa malu, Samba merasa terhina, dan untuk menebus kesalahannya itu, Samba harus membalas kematian mereka dengan caranya sendiri. Nah, pendengar yang budiman, mampukah Samba melaksanakan tugasnya itu? Dan bagaimanakah tentang pedang setan yang harus direbutnya dari si pencuri? Untuk melanjutkan cerita kita, marilah kita ikuti lanjutan kisah ini.